tertinggi di Taiwan tercatat di Shanxia, kota New Taipei pada tanggal 30. Suhu panas 37,2 derajat Celsius telah mendekati sinyal lampu merah dan konsumsi listrik hampir mencapai 40 juta kWh, terutama pada konsumsi daya industri. Taipower memperkirakan konsumsi listrik tahun ini akan melebihi tahun lalu. Konsumsi listrik pada tanggal 23 dan 29 Juni mencapai konsumsi listrik tertinggi keempat, namun kapasitas siaga masa sibuk masih berada pada tingkat waspada hanya 3,37%. Meskipun situasi agak mereda pada tanggal 30, Taipower menyampaikan bahwa telah ada 7 hari konsumsi listrik yang masuk ke dalam 10 besar sejak 20 Juni. Pemadaman listrik kembali terjadi pada tanggal 30 pagi di Wuku, kota New Taipei yang disebabkan kotak trafo yang mendadak meledak dan terbakar yang menyebabkan lebih 1.500 pelanggan Taipower mati lampu. Pasokan listrik yang tidak stabil ini juga meresahkan pengusaha. 停电缺电常态，哇！你一停电，我要停个1-2天，损失金额非常大的。 Konsumsi listrik diperkirakan menurun dengan kehadiran taifun pada awal Juli. Namun pada akhir Juli dan awal Agustus, saat pabrik besar memasuki musim sibuk, ditambah cuaca yang panas, konsumsi listrik diperkirakan akan memecahkan rekor sejarah dan menembus 40 juta kWh. Pada hari pertama paruh tahun kedua, kasus lokal di Taiwan menurun menjadi 35.699 kasus dan 121 orang meninggal, sedikit lebih tinggi dibanding sehari sebelumnya. Pada tanggal 29, Organisasi Kesehatan Dunia mengeluarkan peringatan bahwa penyebaran Omikron subvarian BA4 dan BA5 bertambah cepat. Statistik menunjukkan lebih dari 50% kasus terdiagnosis di Amerika Serikat adalah kasus kedua subvarian ini. Pada tanggal 28, para ahli dari FDA dengan suara 19-2 meloloskan pemberian vaksin COVID-19 generasi baru sebagai booster untuk kelompok berusia di atas 50 tahun atau yang berisiko tinggi pada musim gugur. Meskipun tren virus sulit untuk diprediksi, para ahli lebih memilih menggunakan vaksin semula sebagai basis untuk meningkatkan desain yang lebih baik dalam perlindungan subvarian Omikron. Selain itu, media Macau melaporkan sejumlah sampel mangga yang diimpor dari Taiwan terkontaminasi virus corona. Pemerintah setempat segera memusnahkan 100 kg mangga yang dikemas dalam 20 kotak. Dewan Pertanian menyatakan bahwa Tiongkok adalah negara satu-satunya di dunia yang mendeteksi virus corona pada kemasan pertanian dan perikanan. Untuk itu meminta Tiongkok untuk kembali pada perspektif ilmiah dan profesional. Kapal ikan Johor dari Kaohsiung ditahan TNI Angkatan Laut saat melewati Selat Malaka pada tanggal 19. Saat ini, kapal ditahan di pangkalan militer Angkatan Laut di Lok Smawe, Aceh. Kementerian Luar Negeri MOFA menyatakan bahwa kantor perwakilan TETO telah mengirim personil untuk memastikan kondisi kehidupan nelayan dan pelepasan awak dan kapal sesegera mungkin. 据了解，印尼军方是以侨和号行经印尼领海时没有悬挂国旗，而且捕鱼设备没有放置在舱内为由，登检侨和号并予以扣押。驻印尼代表处已经在6月28日派员前往雅琪省，除了探视侨和号船主人员以外，并且确认相关人员的生活状况没有疑虑。 Kapal perwakilan TETO menyatakan akan terus berkomunikasi dengan pihak Indonesia dengan harapan untuk membebaskan nelayan dan kapal bersangkutan serta melindungi hak dan kepentingan kapal penangkap ikan Taiwan. Liburan musim panas telah tiba. Biro Pariwisata meluncurkan dana 5,5 miliar dolar Taiwan untuk merevitalisasi industri pariwisata pada 15 Juli. Subsidi akomodasi untuk wisata pribadi dari Minggu hingga Kamis adalah 800 dolar Taiwan per malam. Jika memenuhi 6 kriteria seperti telah menerima 3 dosis vaksin atau menginap di hotel berbintang, akan ditambah 500 dolar Taiwan sehingga potongan akomodasi tertinggi bisa mencapai 1.300 dolar Taiwan per kamar per malam. 我们希望透过这一次的一个住房的优惠，能够在开始在疫后的时候呢，在疫情平缓的时候，能够挹注我们观光产业的营收。 Subsidi untuk grup wisata khusus adalah 20.000 dolar Taiwan dan jika agenda perjalanan memenuhi persyaratan, subsidi akan ditambah hingga maksimum 30.000 dolar Taiwan. Selain itu, warga yang mengunjungi taman hiburan di hari kerja akan menikmati potongan tiket sebesar 30%. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa subsidi kali ini akan meningkatkan keinginan untuk berwisata. Namun agen perjalanan dan pengusaha perhotelan mengatakan bahwa dari pengalaman sebelumnya, dana subsidi sebesar 5,5 miliar dolar Taiwan ini akan segera habis terpakai dan berharap pemerintah untuk memberikan lebih banyak rencana revitalisasi yang lain untuk membantu mereka keluar dari kesulitan.